Shalom semuanya, ketemu lagi dengan saya Roni Hereski di Everyone Story. When everyone has a story and story for everyone. Senang banget di episode kali ini kita akan dengerin kesaksian dari sepasang suami istri. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan tentunya pasti jadi berkat buat kita semua nih ya. Dan saya udah gak sabar untuk bincang-bincang dengan mereka, dengar cerita mereka. Dan tentunya teman-teman semua yang menyaksikan di rumah, dimanapun, kita semua akan sama-sama diberkati dengan kesaksian hidup mereka. Yuk kita sambut aja langsung Ko Edi Cidian, welcome. Shalom. Selamat datang di Everyone Story. Ini baru pertama kali ya ke studio ini ya. Iya betul. Nah, Ko Edi Cidian gimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Luar biasa Cidian? Ya sehat, baik-baik Roni, ya, thank you. Kelihatan dari senyumnya ya. Ya. Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih hari-hari ini? Sibuk bisnis kah, pelayanan? Boleh diceritain gimana? Untuk saat ini saya melakukan pekerjaannya sebagai buka toko dan toko bangunan. Businessman ya. Ya kurang lebih begitulah. Iya puji Tuhan. Pelayanan juga ya kok ya? Pelayan juga di Aruna 3PM. Oh, dengar-dengar Ko Edi Cidian ini pelayanannya juga sebagai leader. Kalau nggak salah kabit dari Kul. Betul ya? Kul itu teman-teman kayak komsel ya, komunitas sel. Jadi kalau di gereja kita ada komunitas-komunitas, nah beliau-beliau inilah yang mengepalai dari komsel-komsel itu atau kul-kul itu ya. Betul ya Cidian ya? Betul. Boleh tahu nih ada berapa komsel, ada berapa Untuk kul? saat ini puji Tuhan Kul di bawah Aruna 3PM itu ada 20 komsel. Wow, berarti ada 20 gembala kul juga ya? Iya. Gembala Kulnya 20 kali 3. Oh gitu, karena di setiap kul ada yang 3 mendampingi orang juga. Wah luar biasa nih. Ini salah satu leader yang impactful pelayanannya. Tapi ya ada tapinya ya Cidian ya Ko Edi. Kita dapat cerita bahwa walaupun pelayanannya luar biasa dipercayakan Tuhan. Tapi ada badai yang pernah datang dalam kehidupan Ko Edi khususnya ya. Dan Cidian. Nah kita mau dengar cerita dari Ko Edi dan Cidian. Kalau boleh tahu. Kayaknya kemarin saya dengar Ko Edi kena penyakit cancer ya Ko ya? Betul. Betul ya Ko ya, Cidian ya? Iya. Boleh diceritain gak udah berapa lama dan cancer apa sih? Pertama tuh sebenarnya kejadian itu waktu bulan Agustus Tahun lalu? Tahun 2023. Tahun lalu ya? Betul. Pas setahun dong ya? Ya, Untuk saat saat ini ini 1 betul. tahun. Tahun ya, oke. Terus? Kendala waktu itu yang pertama saya rasakan tuh waktu saya naik pulang di rumah itu mau naik ke kamar di atasnya rumah saya 2 lantai. Ketika saya naik lantai 2 tuh saya tuh napasnya ngos-ngosan gitu. Jadi napasnya nggak teratur. Jadi baru ketahuan ada sesuatu yang gak beres pas naik tangga, nafas gak beres ya? Betul, Ya? itu yang saya rasakan. Cancer apa sih Ci? Ko Edi saat itu didiagnosa dan divonis kanker paru stadium 4. Stadium 4? Ya, stadium itu 4. Langsung dapat stadium 4. Enggak 1 dulu, enggak 2 dulu, enggak 3 dulu, tapi langsung divonis kanker paru stadium 4. Cancer paru, makanya tadi efeknya di pernapasan. Tadi ya. Wah, nah kalau waktu Ko Edi tadi sempat cerita baru rasain tahun lalu ketika naik tangga di rumah. Apa yang pertama kali dirasain sih kok ketika itu langsung feelingnya apa? Apakah cuma ngos-ngosan karena ya mungkin faktor kali ya gitu atau apa? Apa yang muncul waktu Saya pikir emang betul, saya pikir juga faktor tapi napas ngap-ngap yang saya rasakan tuh terasa kayaknya nggak normal. Maksudnya nggak normal gimana? Jadi bener-bener susah napas kayak orang cekik. Jadi kayak orang cekik. Dan saya otomatis lapor sama pasangan saya. Saya bilang bahwa napas saya gak normal. Akhirnya saya diam di kasur, duduk. Tapi 15 menit, 10 menit kemudian bisa normal kembali. Tapi badan semua kayak hari itu gak ada penyakit apa-apa lah gitu ya. Baru berasa pas lagi naik tangga itu Betul, di gereja Aruna 3PM juga sama. Kalau saya naik tangga, pasti napasnya tidak normal setelah sampai tangga. Sebelum-sebelumnya pernah ngerasain hal yang sama? Gak masalah sih. Baru di bulan Agustus itu aja. Agustus, betul. Mungkin baru ke-trigger kali ya itu ya baru berasa. Tapi memang secara kondisi tubuh juga dia nyusut. Yang tadinya
berat badannya mencapai 75 kilo. Oke. Saat itu mungkin turun sampai 10 kilo jadi 65. Oh, Jadi iya? kondisi Ko Edi saat itu di samping dia mengalami sesak nafas, dia juga mengalami kekurusan badan gitu loh. Itu yang membuat saya juga aneh. Oh, jadi mulai berpikir ini ada sesuatu yang serius nih ya, iya. karena Ada yang nggak nggak cuma beres. sekedar sesak nafas, tapi berat susut, badan berat menyusut menyusut. 10 kilo. kok. Iya. Iya, Sekarang udah naik lagi? puji Udah Tuhan. naik Sudah normal lagi. Kelihatan ya. Tapi hari itu memang menyusut sampai 10 kilo. 10 kilo ada. Nah kalau boleh diceritain nih, sampai dapet diagnosa kanker paru stadium 4, prosesnya gimana? Apa yang Cidian Ko Edi lakukan? Jadi- sampai bisa tahu kayak gitu. Waktu saya mengalami napas ngap itu, akhirnya kami berdua mengunjungi suatu rumah sakit di Bandung. Dan ternyata didiagnosa bahwa di paru-paru saya itu kerendam air. Oh jadi diagnosa pertama bukan langsung kanker nih ya? Bukan. Kerendam air. Kerendam air. Dilihat dari X-ray segala Betul. macam. Iya. Sebanyak 4,5 liter. Oh itu berarti hampir nutupin seluruh paru Paru-parunya, ya? betul. Jadi selama itu saya bawa air 1 galon. 1 galon di paru-paru. Nggak, 1 galon kayaknya lebih dari 3 botol yang gede itu, 3 Tiga botol yang botol, besar, iya. 4,5 liter. Dan disedot, Oh sempat ditindak tidak. juga. Ditindak. Oke. Jadi akhirnya dikosong, sudah gitu pasangan saya tuh, istri saya tetap belum terima bahwa ini tetap masih diagnosa gitu. Kayak belum betul-betul yakin bahwa sudah cuma gara-gara si cairan ini aja gitu Betul, ya. betul. Oh gitu. Cidian waktu itu sampai mikir harus didiagnosa lanjutan, apa yang di pikiran Cidian? Saat itu hasil observasi atau hasil check up Ko Edi kan Ini yang di Bandung nih ya, yang rumah yang sakit di Bandung Bandung ya. agak lambat ya. Jadi saya coba hasil yang ada, saya Google lah, saya searching gitu, cari wah ini terus sama dengan beberapa hamba Tuhan, beberapa pemimpin, leader saya itu saya diskus juga gitu kan, karena ya mereka juga mendapatkan bahwa ini indikasinya ke cancer. Oh jadi belum, cancer itu masih hasil diskusi, Hasil tapi diskusi belum belum ada hasil yang tes lab yang dari rumah sakit resmi Jadi gitu tes ya? labnya sudah, tapi hasilnya belum. Oh gitu. Gitu. Jadi diperiksa di rumah sakit di Bandung, terus ada informasi bahwa ada cairan 4,5 liter di paru-paru, itu belum ada informasi tentang kanker sama sekali. Belum, karena sebenarnya yang harus kita tahu kan kenapa paru-paru itu tetap menghasilkan air dan dia tidak menyerap air. Oh, jadi sudah dikosongkan, udah Tetap air itu disedot, keluar. lagi. Iya, Wah. jadi tidak bisa meresap, tidak bisa Dalam waktu memompa berapa air. lama tuh? Jadi setiap hari itu air keluar, Oh, pantas, jadi udah sedot keluar ada lagi. ada Jadi lagi. kita sedot lagi. Nah itu indikasinya kan tidak baik kalau terjadi penyedotan ke paru-paru itu. Jadi akhirnya diperiksa di PET scan. sempat rawat inap atau gimana? Sempat di rumah sakit Bandung itu saya rawat inap 1 minggu. Soalnya penarikan air itu nggak bisa tiap hari, jadi 2 hari sekali gitu. Nah, sampai kita lewatkan yang di Bandung, terus Cidian ya tadi ya, terus cari informasi dari hamba-hamba Tuhan, dari teman-teman ya, mungkin artikel-artikel ya, sempat ya baca-baca kali ya. Ya browsing lah, searching di Google kalau misalnya dengan istilah-istilah Iya. yang didapat dari hasil check up itu ya kita carilah dan indikasinya ke sana. Akhirnya saya juga diskusi juga dengan hamba-hamba, ya dengan pemimpin lah, dan mereka punya saudara dokter ya kayak Ci Iva kan. Ci Iva kan punya saudara iya, dokter iya, kan. iya. Nah jadi saya bilang ke Miss Iva, Miss ini kayaknya gini-gini. Terus ya coba nanti gua tanya deh ke saudaranya. Katanya oh iya kayaknya Miss ke situ sih. Nah itu yang membuat jujur aja saya down. Sementara suami gak tahu apa-apa Ya, gitu oh, loh. jadi ini masih berproses di Cidian aja. Ko Edi sama sekali kayak lempeng aja gitu Iya. ya, kayak nggak tahu apa kayak. Dia keluar rumah sakit ya langsung kerja Iya, lagi oke. gitu. Nah, Jadi itu dari Agustus kan Ci? Dari Agustus Ko Edi punya apa namanya? Kayak simptom lah ya, bisa dibilang gejala-gejala kayak gitu. Sampai akhirnya tahu oh ini adalah kanker. Itu kapan? Berapa lama jaraknya? sampai awal September lah. Oh jadi cepet lah ya. Cepet.
Jadi saat itu setelah kita dapat indikasi ke sana, saya coba bujuk suami Ko Edi untuk mau berangkat ke Pineng. Tapi sebelum ke Pineng, saya sudah kirim hasil check up, hasil foto, hasil X-ray semua ke rumah sakit yang ada di sana dan mereka bilang harus cepat datang kemari. Nah itu pun nggak terlalu mudah untuk ngajak Ko Edi ke sana karena dia juga bingung ngapain kan nggak apa-apa. Karena nggak tahu tadi ya kan, yang searching kan Cidian. Iya. Ya kan? Oke. Ya itu pergumulan berat loh buat saya Bang Roni karena Kenapa Cidian nggak ngomong langsung bahwa kok? Nah kenapa nggak ngomong? Saya juga khawatir ya, ada rasa khawatir. Suami Ko Edi nggak bisa langsung terima begitu aja dan takut dia juga menjadi down, malah makin imunnya semakin turun. Jadi saya juga cari cara gimana gitu untuk bisa menyampaikan ini semua sama Ko Edi sekalipun kita belum ke Pineng. Tapi sekali waktu saya katakan sama dia, saya cuma bilang gini aja aku bilang gini, ini kita harus lanjutin pengobatan. Kita nggak tahu hasilnya apa, mau baik mau buruk, ingat ya, sekalipun kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, saya bilang gitu, kita masih tinggal di dunia, sakit penyakit masih bisa kita alami, tapi yang terpenting kita terima sakit itu, terus kita hadapi bersama dengan Tuhan karena Tuhan pasti menyertai kita itu aja itu sih. Saya yakin diskusi itu satu malaman kayaknya. Semoga Ko Edi bisa mau berangkat begitu ya. Ngomong itu belum tahu kok. Belum, malah pernah kejadian gini Bang. Waktu itu dia pertama ngajak saya tuh ke rumah sakit di Bandung juga. Dari rumahku kan kalau rumah saya mau ke rumah sakit tuh lewat jalan tol. Nah saya pertama bawa barang semua baju udah dibungkusin pakai koper, kita berangkat. Di tengah tol saya langsung berubah pikiran, minta balik. Oh iya, jadi pulang. Akhirnya balik lagi. Kita nggak jadi. Nah setelah gitu baru dia cerita ini, kita ngajak keluar. Saya pikir ngapain lagi keluar? Saya wajib di opnam di Bandung aja nggak mau. Ke Pineng itu ya. Betul. Gitu. Akhirnya Ko Edi waktu mau berangkat ke Pineng tahu udah sakit. Belum juga. Gimana caranya bawa orang berobat ke luar negeri? Cici nggak kasih tahu. Jadi gini Bang Roni, saya bilang sama dia ini harus tuntas. Oh jadi harus tuntas iya, itulah ya. Harus tahu juga Ko sakitnya. Edi juga percaya sama istri. Betul. Nah itu pentingnya tuh teman-teman harus percaya sama pasangan gitu ya. Kalau saya orangnya kritis ya, jadi kayak kalau nggak jelas saya nggak mau. Gitu. Oke, nah lanjut Cidian Ko Edi. Jadi saran dari rumah sakit sementara hasil itu belum ada dari rumah sakit Bandung, dia itu harus terus disedot kan airnya dan itu nggak baik sebetulnya. Nah kan kita harus tahu air itu dari mana dan kenapa si paru-paru itu tidak menyerap cairan. Sebetulnya itu yang harus kita cari. Makanya saya bilang sama Ko Edi, yuk kita ke Pineng cek yang benar. Ini sebenarnya apa dan yang tadi saya sampaikan ya, yang tadi saya udah bilang bahwa yang penting Tuhan sertai seperti itu. Dan untuk mengatakan itu Bang Roni, aduh bener-bener Bang Roni saya mesti bener-bener, waduh di kaki Tuhan tuh nangisnya kayak gimana gitu loh Bang Roni. Saya sampai hari ini, sampai detik ini penasaran. Ko Edi tahunya kapan? Tahunya cancer setelah ada beberapa kali ke rumah sakit di Malaysia itu. Dan akhirnya dokternya keceplosan. Oh, sebenarnya jadi Cidian udah antara dokter sama dokter nih. Dokter sama ada join gitu. Jadi gini, di sana itu kan dokter Cidian. onkologi satu. Onkologi satu. Terus dokter biopsinya satu. PET scan-nya satu. Yang biopsi ini yang langsung ngomong ke dia, Mr. Tan Chushan, kamu kena cancer. Dia bengong kan? Nah saya di situ. Ko Edi, waktu Ko Edi denger itu dari dokter, apa yang Ko Edi rasain? Pertama saya kaget. Soalnya sebelum dia bilang Bapak kena cancer, dia tanya, Bapak merokok? Saya jawab tidak. Bapak keluar malam? Saya jawab tidak. Suka begadang juga tidak. Suka naik motor? Saya jawab tidak juga. Akhirnya dokter yang di sana tuh ambil kesimpulan bahwa saya itu perokok pasif. Oh, oke. Iya.
Nah, iya. prosopasid itu 3 kali bahayanya daripada perokok aktif. Oke. Nah, setelah itu dia jelaskan bahwa ini kansernya sudah mulai menyebar dan stadiumnya udah akhir. Stadium 4. Belum kasih Betul. stadium. Nah, udah gitu dia dikasih, kita kalau di sana tuh dikasih monitor, dijelaskan bahwa nih kansernya gini-gini setelah hasil dari biopsi itu ada gitu. Nah, baru setelah itu baru hasilnya dikasih ke onkologi tanpa saya tidak tahu hasilnya yang aslinya itu gimana gitu, Bang. Waktu Koedi denger cancer stadium 4, langsung ada kayak, wah gue, ya sorry ya ini kita open aja. Kan biasanya kan orang yang kena cancer apalagi stadium 4 kan langsung kayak, aduh bentar lagi nih hidupku gitu ya. Atau gimana nih perjalananku ke depan, gimana istriku, gimana anakku. Koedi apa yang Koedi pikirin hari itu? Yang saya pikirin saat itu ya cuman berserah ya. Saya pikir Ada kekhawatiran lain gak? sebenarnya kekhawatiran lain nggak ada. Oh iya. Tapi ada sedikit kekhawatiran ya bahwa yang saya tinggalin tuh buat apa? Gitu. Tapi saya nggak tanya Tuhan kenapa gitu. Tapi saya percaya bahwa selama Tuhan beserta saya, itulah yang saya akan jalanin gitu. Meskipun apa yang terjadi gitu. Dan yang belakangan ini tahu Bang dari dia tuh, waktu dokter itu bilang bahwa saya kena penyakit kanker itu, saya kan tidak ngerti ya. Saya keluar, ternyata si dokter ini udah bilang ke istri saya tuh udah aneh-aneh gitu. Iya pasti kan ya. Cidian apa yang dibilang dokter? Jadi waktu itu dokter biopsi kan bilang sama Ko Edi dia kena cancer tapi tidak mengatakan stadium berapa. Karena itu bukan bagian ranah daripada dokter biopsi itu, kan. iya. Yang harus menyatakan cancer berapa itu adalah dokter onkologinya. Nah, dokter onkologi itu beritahu saya kalau Bapak Tan kan di sana dia pakai nama itu ya. Bapak Tan itu udah kena cancer stadium 4. Terus saya tanya juga bisa sembuh nggak kira-kira? Oke. Cidian masih tanya chance untuk Ya, semua. Terus bisa dokter sembuh bilang nggak? apa? Terus dia bilang kemungkinan itu saya nggak bisa kasih. Tapi yang ya you harus berdoa saja, dibilang kayak gitu kan. Kamu harus berdoa saja. Terus ya mungkin kamu juga harus mulai membereskan aset-aset seperti itu katanya. Seriously? Serius. Dokter udah ngomong kayak gitu? Iya, intinya Ini Koedi tahu nggak? ini kayak dia belum tahu. Jadi Cidian sendiri Ya. sama dokter itu? Tapi Koedi. saya pikir saat itu saya pikir memang itu rasional lah ya. Intinya kan dia berdiri sebagai dokter kan. Iya, Jadi betul. maksudnya mungkin dia juga ingin meringankan beban saya supaya dia saat-saat ini beresin lah apa yang bisa diselesaikan. Iya. Jadi Cidian, apa perasaan Cidian hari itu? Waktu denger kayak gitu? saat itu ya tentulah overthinking ya. Kalau dia ya, Pasti. kalau dia kan bagian yang sakit diobatin kan. Iya. Sembuh nggak Nah, yang sembuh denger itu. semua Cidian Nah nih. ini bagian Oke. aku ini. Aku yang kalau Bang Roni tadi nanya, aduh ini gimana pikirannya? Ya aku yang bertanya kalau dia nggak ada aku gimana gitu loh. Langsung kayak gitu jauh Ada lah, banget ya. itu bener-bener mendistract pikiran saya setiap hari. Nah disitulah mungkin ketika pikiran itu muncul langsung banyak apa ya. Kalau saya bilang kita nggak bicara langsung, saya beriman akan sembuh. Tapi langsung kayak dikuasai dengan pertanyaan ini gimana, nanti Ya, gimana. Betul ya Cidian? Betul, overthinking. Jadi mulai berpikir kalau dia sampai nggak ada, gimana saya ya gitu kan? Kekhawatiran tuh langsung muncul. Iya, kekhawatiran. Maksudnya ketakutan di masa ke depan iya, itu ya. iya. Itu muncul begitu saja gitu. Jadi saya ngalamin fase di mana kayak nggak injek bumi gitu loh Bang Roni ya. Saya ngerasain banget ya kalau ada pasangan yang sakit, sebenarnya itu yang benar-benar harus dikuatin tuh sebetulnya pasangannya ya. kipernya gitu Iya, loh, iya, yang ngejaganya. iya, Kalau betul. bagian Ko Edi dia sakit, dia Di treatment, diobatin ya. ya, terus kita kuatin. Nah bagian yang nguatinnya Iya. kitanya nih. Nah itu yang memang Iya. butuh ya namanya. Tapi saya bersyukur juga sih saat-saat itu banyak hal yang membuat ada kesibukan lah. Jadi sekalipun terlintas pikiran itu tapi balik lagi ke kesibukan-kesibukan yang lain. Hanya nggak bisa dipungkiri ya Bang Roni fase itu saya ngalamin. Itu mungkin bisa disebut titik terendah saya saat itu. Karena ini family series ya, Iya. Everyone Story hari ini. Saya mau nanya dari segi keluarganya. Ko Edi sama Cidian sebagai suami istri ya.
ketika ngejalanin treatment, ngejalanin pengobatan selama mungkin berbulan-bulan ya di sana ya? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya? Iya. 10 bulan tuh. 10 bulan 10 ya? bulan ya. Sampai. Diskusi apa yang boleh nggak tahu? Kayak pernah nggak berdua down, nangis-nangis, sedih-sedih, atau apa justru yang jadi diskusi Koedi sama Cidian berdua selama berbulan-bulan itu? Saya pengen tahu aja sebagai suami istri. Puji Tuhan ya. Kalau saya tuh selama ini kalau pas kemarin sakit tuh malah dia itu yang nguatkin. Kalau saya tuh emang nggak tahu sakitnya apa gitu ya Bang. Belakang-belakangan aja ketika pengobatan mulai rutin, saya baru tanya, dokter bilang emang udah stadium 4 karena waktu udah berapa bulan jalan hampir setengah tahun ya waktu itu jalan di kemo tuh terus di kemo saya nggak tahu saya juga sakit apa, cuman saya taunya kanker paru tapi nggak tahu stadium berapa. Saya tanya, aduh nggak tahu saya stadium berapa. Saya pikir ya kalau dia nggak tahu ya udah gitu. Ternyata di catatan tuh ada, cuman saya nggak baca. Jadi saya dulu dari stadium 4 itu. Cuman ketika itu saya pernah ngalamin masa down di mana saya waktu itu harus tinggal di Malai itu selama 30 hari. 1 bulan. Betul. 1,5 bulan. Jadi total semua 40 hari sih. 40 hari. Cuman karena waktu itu kan saya mesti di laser dan laser itu tidak boleh bolong. Jadi saya tinggal dan waktu menghadapi hari-hari sampai 1 minggu pertama saya tuh sempat nangis. Ini Cidian tahu? Tahu depan dia saya nangis. Nah ini yang saya mau gali nih. Ketika Koedi nangis, Cidian gimana perasaannya? Saya jadi kita tuh bisa dibuat gini ya Bang Roni ya. Saya yang down, dia yang kuat. Oke. Dia yang kuat, saya yang down. Oke. Disitulah saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan tuh ada di situ gitu Justru loh itulah Bang. suami istri posisinya ketika ada satu yang lemah, yang satu menguatkan, itu Alkitab banget sih Iya, betul ya. iya. Ada yang satu lemah, yang satu menguatkan. Nah, setuju banget. Betul, setuju. betul. Itu yang kita alamin. Jadi dia tuh termasuk orang yang introvert, garis keras ya. Introvert tuh artinya dia nggak Lebih diem gitu kan. Terus, akan mendapatkan energi ketika dia tidak bersosialisasi ya. Dan dia nggak gampang ada di tempat yang baru kan. Iya. Sementara dia orangnya homey banget. Terus kita harus 1 Bawa bulan ke tempat. setengah 45 hari stay di sana di apartemen di Pineng. Itu buat dia itu benar-benar tersiksa Iya. karena sesuatu Pergumulan hal ya, Ko, ya. ya, karena sesuatu hal yang baru dengan ruangan yang baru dengan tempat tidur yang baru sampai dia nggak mau masuk rumah, nggak mau masuk apartemen. Oh iya. Iya, Kenapa, nggak mau Ko? masuk kamar lah istilahnya. Mikirin apa kok waktu itu? Jadi emang mungkin sekarang saya homey ya. Jadi saya tuh emang pernah sampai suatu hari tuh nangis ke depan dia bahwa saya tuh pengen pulang gitu. Saya udah gak kuat. Jadi Tapi Koedi tahu resikonya. resikonya saya tahu. Jadi, Cidian apa yang Cidian lakukan? jadi saya cuma bilang gini aja, coba tanya ke dokter, siapa tahu bisa ditukar sama saya yang di laser, kamu yang pulang. Oh, diberikan kayak Udah gitu. bisa lagi jawab Bang, aku udah gak bisa lagi jawab harus Ya, gimana. karena memang kita nggak di posisi itu kita mau kasih penjelasan logis pun ke Nggak beliau bisa, mungkin karena iya. beliau udah banyak pikiran Iya. juga, udah mentalnya udah Iya, berat mentalnya gitu. udah ini juga. Jadi saya cuma bilang gitu, coba nanti kita tanya dokter, kalau misalnya boleh ditukar, saya aja yang di laser, Wah, kamu ini pulang. Waktu denger itu gimana langsung? Ya udah deh lanjut deh saya. Saya tetap ngotot tidak tergubriskan. Jadi akhirnya besoknya tetap dia sampai akhirnya udah kamu tidur di kamar, saya biar di lobi. Oh iya, sempat Ya. tidur di lobi. Sempet saya tidur di lobi. Sebeneran sih Ya, karena dia nggak mau masuk. Saya udah kamar. gak mau masuk apartemen itu nggak trauma mau. atau karena ketakut? Suasananya udah takut. Oh. Udah takut. Ngelihat itu ruang. Sedangkan itu apartemen kan kita sewa tuh selama 40 hari. Bisa dibayangkan Bang, 40 hari tempat asing dan Iya, saya iya, baru seminggu udah stres berat. Cidian apa yang Cidian lakukan waktu Koedi tidur di lobi? Besoknya saya ke pasar. Saya masakin masakan Indonesia. Oke. Bikin masakan Indonesia, saya pikir dengan mungkin dia kangen juga Oke. ya rasa-rasa Indonesia lah gitu, rasa-rasa Nusantara. Saya waktu itu masak apa ya lupa ya. Pokoknya bikin masakan Indonesia lah dari ayam-ayam kampung itu dan dia mau makan. Karena selain dia nangis, gak mau masuk kamar, dia juga mau makan Bang Roni.
Dan itu kan memang Itu dia yang harus jaga bikin- banget iya, bikin stamina-nya. imun semakin improve. Semakin improve. Nah selama proses itu, selama momen-momen itu, pernah nggak Koedi lah ya personal, hampir nyerah? Kayak udah ngelewatin itu tadi, saya nggak mau masuk ke apartemen, saya nggak mau ngelanjutin treatment. Itu emang Koedi menyerah atau gimana tuh Koedi? Sebenarnya bukan menyerah ya, karena dengan berhubungan dengan kondisi saya, kalau pengobatan mah dilakukan, tapi saya nggak mau masuk di tempat itu, nggak tahu kenapa gitu. Saya pokoknya pengen pulang dulu gitu, biar nanti balik lagi gitu. Soalnya selama ini kita jalankan kan selama 3 minggu tuh pulang balik gitu. Oke. Nah kalau Cidian pernah nggak ngerasain hampir nyerah? Ketika menjalani pengobatan dengan suami rasanya saya nggak menyerah ya. Tapi di posisi saya kalau saya overthinking kalau misalnya pengobatan ini tidak berhasil, saya juga pernah berpikir ingin menyerah juga. Seperti itu. Tetapi saya terhibur dengan ya meskipun sekalipun dia pernah nggak mau berobat gitu kan, nggak mau lanjutin pengobatan dan lain sebagainya. Justru di situ saya bisa kasih semangat sedikit-sedikit dengan cara saya saja. Dan ketika dia mau lanjutkan semuanya, ya Tuhan juga ikut bekerja ya di sana. Ya puji Tuhan lah, kita dapat hasil yang baik juga. Dalam situasi yang kelam kayak gini, saya bisa bilang ini kelam. Boleh tahu nggak respon dari keluarga, orang-orang terdekat Koedi Cidian itu gimana? Aku yang jawab ya. Iya boleh Cidian, silakan. Jadi gini loh Bang Roni, kita tuh di keluarga, orang tua kita udah tua. Anak-anak juga lagi masa-masa mereka ya. Jadi ketika mereka ketika kita mendapatkan proses sakit ini, keluarga kita nggak ada yang tahu. Oh iya. Termasuk anak sendiri pun, anak yang besar ya, dia nanya, Mi sebenarnya papi sakit apa? Kamu udah tanya papi belum? Karena dia, Ada alasan nggak kenapa Cidian nggak kasih tahu itu? saya lihat alasannya dia jangan kasih tahu anak lah, sebabnya Kenapa? takut down katanya gitu, takut ikut mikirin Justru kita. malah menghindari itu ya supaya Betul. anak-anak juga tetap bisa, keluarga bisa tetap semangat, Betul. mereka bisa tetap ngejalanin hari-hari Iya. tanpa ada beban. Nah, Oke, terus Ci. si anak bilang, papi bilang katanya infeksi payudara, infeksi paru-paru, Paru-paru. dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, iya itu lagi pengobatan, kamu doain aja. Tapi ke anak yang kedua tuh saya nggak bilang, karena anak kedua itu kan laki-laki kan. Terus waktu dia pulang, dia nanya, Mi sebenarnya papi sakit apa? Dia nanyanya lebih soft lah Lebih ke soft, aku. Ya aku makanya juga lebih luluh lah ya langsung. Aku bilang, papi teh kena cancer. Dek, papi kena cancer. Cancer apa, Mam? Cancer apa, Mi? Cancer paru. Udah stadium berapa? Dia langsung nanya gitu kan. Stadium 4. Langsung dia megang tangan Reaksinya aku. oke. Langsung megang tangan aku. Mi, si papi mau mati ya? Aku bilang, apaan sih, Dek? Orang ya kalau mau mati juga nggak usah sakit dulu, sih bilang gitu. Iya, iya. Kemarin ini ada anak rohani kita di Komsel umur 20 tahun lagi tidur mati, dia kagak sakit dulu, sih bilang gitu. Udahlah pokoknya hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Betul, setuju. Tapi Mami nggak apa-apa, dia lebih khawatir aku dong. Oke. Mami nggak apa-apa, ya kamu lihat nih Mami nggak apa-apa ya, Mami jangan banyak pikiran ya. Pokoknya Mami temenin si papi aja, terus aku harus pura-pura tahu atau pura-pura nggak tahu sama si papi. Udah kamu pura-pura nggak tahu aja. Yang penting Mami udah kasih tahu. Dan itu memang ya menolong juga lah daripada anak nanya-nanya kan ke papinya, nanti dianya kan nggak mau jawab juga. Tapi anak yang kedua udah oke lah. Nah orang tua juga kita kasih tahu setelah kita udah better lah, udah dia juga udah lebih siap dalam pengobatannya, udah terbiasa, baru kita kasih tahu dan mereka juga nggak kaget. Mereka juga nggak kaget ketika dikasih tahu karena udah kondisinya udah sangat jauh baik gitu loh Bang Roni. Oke, lah saya menarik ya ini kisah keluarga ini ya. Betul. Saya berpikir bahwa apa ya itulah kasih seorang bapak ya, walaupun dia ngerasain sakit, tapi dia nggak ingin orang-orang di sekitarnya juga khawatir segala macam. Saya percaya itu juga ya karakter Kristus ya kok ya. Ya walaupun ya kan saya nggak tahu ya apa yang terjadi di pikiran Koedi pada hari itu ya. Jadi benar-benar kita ngejalaninnya berdua aja loh Bang.
Wow. Dan saya ngucap syukur ya. Saling nguatinnya justru iya, berdua. berdua aja. Tapi saya ngucap syukur ada support system kita kayak Pak Gembala ya, Pastor Gideon dan Ci Iva itu nggak berhenti support kita. Iya, Terus yang anak-anak Komsel di bawah pengembalaannya Aruna TPM Itu juga yang terus support doa. menguatkan. Itu yang menguatkan. Doa-doa Tapi segala macam. secara kita bercerita apapun kita nggak. Kita lebih jalanin bareng-bareng lah berdua. Dan satu juga Bang yang saya ingin sampaikan bahwa meskipun saya terkena sakit kanker stadium 4 tapi dalam pikiran saya tuh nggak ada terbersit sedikit pun untuk meninggalkan pelayanan. Wow, Jadi kenapa saya Ko Edi? tidak bilang- apa yang mendasari pemikiran Ko Edi kayak gitu? Karena saya pikir penyakit bukan halangan. Selama saya masih bisa lakukan, Selama saya masih punya kekuatan, saya akan terus melayani. akan saya terus melayani. Bukan saya tidak mau melepaskan itu, tapi emang itu kalau saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan dan tetap melayani Tuhan, pasti Tuhan akan sembuhkan saya. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Saya ingat satu pernyataan senior saya dulu ya. Kalau kita memikirkan pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan, Tuhan akan memikirkan rumah kita dan pekerjaan Amin. kita. Gitu. Kayak gitu ya Ko? Ya. Bukan itu saja ya Bang Roni, selama dia dari bulan Agustus, September dia kemo, awal September kemo, pulang dari Pineng kemo sehari dia udah ke toko. Jadi kalau mau dibilang selama didiagnosa atau divonis cancer, kayak di itu, sekalipun dia nggak pernah bolos ke toko untuk usaha untuk dagang. Tetap dijalanin. Tetap dijalanin setiap hari dia ada di toko. Jadi nggak pernah ada yang namanya di rumah diem cuman tiduran meratapi nasib ya. Itu nggak pernah terjadi. Dan sama inilah suamiku. energi positif yang Ko Edi berikan ke teladan buat istri, buat keluarga ya, walaupun sakit, walaupun ya bebannya nih ya, kanker stadium 4 itu buat saya itu sesuatu yang besar. Tapi Dia itu nggak ada di toko kalau dianya ada di Pineng gitu loh. Iya. Jadi kalau dia balik ke Pineng mau tengah pagi sampai pagi pun besoknya pasti dia tetap ke toko. wow. Nah, saya balik lagi ke momen Ko Edi lagi treatment di Pineng segala macam. Ada nggak satu momen atau satu titik di mana Ko Edi Cidian ini yang ngerasain bahwa walaupun saya udah di titik terendah, tapi saya mau tetap bangkit, saya mau tetap percaya. Itu ada nggak momennya? Ketika apa gitu? Momen itu ada. Momen bangkit itu kapan, Ci? Momen untuk bangkit itu saya tahu ya. Jadi siklus saya sebagai manusia ada titik terendah dan saya tuh nggak pernah bisa nggak mau nyangkalin kalau saya lagi titik terendah itu aja. Karena saya percaya setelah titik terendah itu pasti saya bangkit. Dan saya ngucap syukur kebangkitan kita mungkin pembuktiannya ya Bang Roni, kita nggak lepasin yang namanya pelayanan. Kita nggak pernah bilang, aduh Pastor Gideon stop dulu ya, kita lagi sakit nih. Jadi kita ya, benar. itu nggak pernah kita lakukan. Nah itu mungkin hal itu bagi kami itu sebagai suatu kebangkitan. Dan kita terus menjalani Beban hari-hari. untuk melayani itulah yang membuat Ko Edi Cidian untuk Jadi maksudnya bukan beban sih Bang. Oke, Pelayanan. pelayanan bukan beban, tapi ada satu calling untuk melayani itulah yang membuat. Dan kayaknya nggak bisa kita halangin, cuman gara-gara kita sakit gitu loh Bang. Iya. Jadi kita nggak bikin alasan. Alasan, ya. Kalau kita lagi sakit loh, jadi please ya ngerti dulu ya, kita nggak pelayanan, kita nggak pernah punya alasan seperti itu. Dan saya tahu itu kebangkitan yang Tuhan berikan buat kita. Wow, semangat melayani yang bikin Ko Edi mau Betul. justru. Dan saya juga melayani. tidak pernah menutup-nutupin Bang ketika ada informasi dari Cidian bahwa saya kena kanker stadium 4. Saya beritakan kepada kul-kul di bawah saya bahwa saya ini saat ini sedang sakit stadium 4, tolong topang doa. Dan itulah yang membuat saya tuh lebih percaya bahwa anggota jemaat kul di bawah saya itu saling mendoakan saya dan mendukung saya. Nah itulah kekuatan bagi saya. Ada yang menopang, ada Betul. yang support. Itulah pentingnya teman-teman kita punya circle ya, komunitas orang-orang yang nopang kita. Nah ini kekuatannya nih berasa gitu. Nah saya dapat kabar gembira dari teman-teman tim semua nih bahwa Ko Edi sekarang sudah dinyatakan pulih. Amin. Betul ya? Puji Tuhan, Cidian ya? Betul, Wah, betul. luar biasa. Saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. Cuma sampai tahu bahwa Ko Edi ini sudah sembuh, sudah pulih. Kira-kira Cidian waktu itu
apa yang dipikirkan Cidian sama Ko Edi waktu dapat informasi sudah clear, sudah sembuh semua kansernya? Kalau buat saya yang saya alami itu bonus ya. Jadi waktu itu kan kita mintanya penyertaan loh, Bang. Oke. Kita nggak minta, Mintanya penyertaan, bukan mujizat bukan loh. mujizat kesembuhan. Ya, Oke, nggak tahu terus. ini menarik. teologinya agak beda ya. Jadi saya cuma minta Tuhan tolong sertai saya. Iya, walaupun di lembah kelam. Walaupun dalam lembah kekelaman. Jadi saya nggak berani minta yang namanya mujizat, Bang. Karena saya berpikir secara diri saya sendiri ya. Kalau misalnya hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Dengan apapun caranya. Ko Edi bisa mungkin dengan caranya yang lain, sakit atau apapun. Saya juga bisa. Saya juga sering bilang ke dia, jangan ngerasa kalau kamu yang paling sakit, kamu yang paling duluan pergi. Bisa aja saya yang paling duluan. Karena Tuhan punya deadline nih buat kita ya masing-masing. Jadi saat itu saya hanya minta Tuhan tolong sertai. Dan benar-benar kita ngalamin penyertaan Tuhan selama kita mengalami proses ini sampai ternyata kita dapat bonusnya yaitu kesembuhan. Dinyatakan clear semua Sama dokternya. sama Betul. dokter itu tanpa mutasi kemanapun, dan kita sudah 2 kali PET scan loh, Bang. Bulan Mei dan bulan Juli. Nanti Kemarin sekali ya. lagi kita bulan Oktober Desember. ya. Oktober. Oktober dong. Oktober atau Desember? Oktober kan? Oktober ya. Dan itu yang terakhir, dan kalau memang itu dibuktikan, terbukti Ya. clear bahwa betul-betul Ko Edi sudah Ya. pulih sempurna. Mungkin kita check up nanti 6 bulan sekali. wow, luar biasa. Jadi saya boleh simpulkan bahwa yang Ko Edi Cidian sepakati adalah penyertaan Tuhan di tengah Penyertaan lembah Betul, kekelaman. betul. Ya. Nggak minta mujizat kesembuhan. Betul. Walaupun Nggak minta. Tuhan sediakan. Betul. Tapi minta kekuatan penyertaan Tuhan. Betul. Penyertaan. Tapi bonusnya adalah kesembuhan. Amin. Itu. Wow, luar biasa ya teman-temannya, bahwa ini buat saya hal yang baru juga, bahwa ketika kita meminta sama Tuhan penyertaannya dan sambil mengucap syukur, malah justru Tuhan kasih yang kita butuhkan, betul ya, yaitu kesembuhan tadi ya, luar biasa. Nah, kalau saya boleh minta nih sama Ko Edi sama Cidian, selama 1 tahun masa sekolah kehidupan ini ya, ada nggak ayat pegangan dari Ko Edi Cidian yang nguatin sepanjang ngelewatin lembah kelam ini gitu? Ko Edi atau Cidian boleh berbagi kah? Kalau saya sih Bang di Roma 8 ayat 28 ya. Saya bacakan ya. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, amin. Jadi saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita terus melayani Tuhan, pasti Tuhan kasih bonus. Amin. Nah itulah pegangan saya. Jadi seperti yang tadi Cidian bilang, kita tidak mengharapkan mujizat, tapi saya mengharapkan Tuhan sertai saya dalam setiap perawatan saya gitu Allah aja. turut bekerja tadi. Betul, ya. Bang. Wow, that's powerful. Cidian ada? Ayatnya udah bagus-bagus semua sih, Bang. Itulah sepakat suami Iya, istri ayatnya di iya. Roma 8 Tapi ayat intinya- 28 tadi ya. Betul. Tapi intinya saya secara pribadi, Bang, di dalam proses ini saya mengalami Tuhan kembali. Saya mengalami pengenalan akan Tuhan sekali lagi. Iya, iya. Tuhannya memang sangat besar sekali, tapi saya diberikan kesempatan sama Tuhan Setuju. untuk ternyata Tuhan Setuju. yang saya sembah itu. Saya mengalami sesuatu hal yang baru lagi di dalam pengenalan Tuhan dengan cara pandang yang lain lewat sakit penyakit yang Ko Edi alami. Itu aja sih, Bang. Setuju. Wah, luar biasa, powerful. Saya mau nanya sama masing-masing, Ko Edi sama Cidian. Kalau ada hari ini orang yang nonton dan dia lagi ngalamin lembah kelam, entah itu penyakit, pergumulan yang berat, apapun itu, terutama penyakit ya, apalagi kalau yang cancer gitu. Apa yang Ko Edi mau sampaikan sama mereka? Saya sampaikan bahwa meskipun kita sakit atau di diagnosa yang di luar perkiraan kita, yang penting kita jangan punya kepahitan sama orang lain. Kita mau maafin mereka atau kita juga minta maaf. Jangan nyalahin Tuhan, jangan nyalahin orang Betul, lain. jangan sekali-kali tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan gini, kenapa Tuhan gitu, apalagi kalau dihubung-hubungkan dengan pelayanan. Wow, Jadi- sampai kayak gitu harus punya kedewasaan rohani itu. Lalu lanjut kok. Dan saya juga kita harus tetap dekat sama Tuhan. Yang penting seperti yang saya alamin bahwa penyertaan itu Tuhan itu lebih penting daripada mujizat yang akan Tuhan kasihkan.
mujizat itu hanya bonus dari Tuhan gitu. Pribadinya jauh lebih penting. Betul. Ya. Kedekatan dengan pribadi. Betul Bang, itu Wow. aja. It's beautiful. Cidian sebagai pendamping, penopang, penolong. Kalau ada yang nonton hari ini juga pasangan misalnya. Oke. Dan mereka ngalamin hal yang sama. Mereka di posisi yang pernah Cidian alami. Apa yang mau Cidian sampaikan sama mereka? Oke, bila saudara semua ada yang mengalami sakit penyakit apapun itu namanya, yang pertama itu kita harus mau terima. Terima bahwa oke, saya sakit. Ketika kita terima bahwa kita sakit, kita akan tahu bagaimana harus mengatasinya atau kita harus berjalan, bagaimana harus mengantisipasi ke depannya. Jadi kalau misalnya kita nggak terima itu sakit, pikiran kita tentu nggak akan jernih, nggak akan mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Dan saya tahu bahwa menerima itu nggak mudah, Betul. nggak gampang secara manusia. Saya pun mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita menerima bahwa dan terus berpositif thinking sama Tuhan bahwa it's okay, Tuhan baik kok, kita terima loh ini semua, karena di situ bakal ada Tuhan. Itu saja yang jadi pegangan saya. Jadi ya tetap terima dulu, setelah kita terima oke, ya kita sakit nih, aku sakit. Yuk kita sama-sama hadapi, kita sama-sama berjuang, libatkan Tuhan sepenuhnya, kita lakukan bagian kita. Seperti itu saja sih Bang Ron. Kalau saya boleh simpulkan bahwa pertama yang harus kita lakukan berdamai dengan diri sendiri dulu. Betul. Ya bahasanya itu ya. Ketika kita berdamai dengan diri Diri sendiri, damai sejahtera Tuhan ada, barulah kita bisa melakukan apa yang yaitu tadi ayat penguatan, saling nguatin, segala macam itu baru bisa dilakukan ya. Ya. Wow, it's beautiful. Ya, teman-teman semua kita bisa lihat bahwa pertolongan Tuhan tuh nyata bahkan di tengah badai. Walaupun kita selama ini ngalamin mungkin kayaknya nggak ada harapan kayak Koedi alamin gitu ya. Kayaknya lembah ini panjang sekali 1 tahun tuh. Kalau kita sekarang udah ngobrol ini 1 tahun ngomongnya enak ya. Mungkin pas lagi ngalamin, ya ampun ini udah 2 bulan, ini bulan ketiga, ini bulan keempat, kapan Tuhan gitu kan. Nah kalau kita lagi ada di tengah-tengah itu, saya suka dengan imannya pasangan ini. Bahwa mereka minta penyertaan Tuhan di tengah lembah yang kelam itu. Itu adalah hal yang paling luar biasa. Karena kita lebih membutuhkan pribadinya Tuhan dibanding mujizat atau berkatnya Tuhan. That's beautiful. Luar biasa Koedi Cidian. Thank you for sharing anyway. Semoga jadi berkat buat semua yang nonton podcast ini ya. Nah terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan sampai akhir ini. Saya percaya ini semua bisa memberkati Bapak Ibu. Nah tentu kalau ada ya Bapak Ibu semua rekan-rekan, koko cici, om tante yang punya kesaksian. Yang bisa memberkati orang lain. Jangan sungkan untuk bisa cari tim yang ada di podcast Aruna 3PM. Ya bisa kontak Instagramnya atau bisa kirim pesan atau komen di YouTube Aruna 3PM. Nanti kita akan hubungi dan kita akan proses untuk bisa jadi berkat di tempat ini. Dan akhir kata saya mau ucapkan terima kasih buat kita semua yang ada di tempat ini. Dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya di Everyone Story. Tuhan Yesus memberkati.